Jadi mungkin bisa dibilang gini kali ya, investasi itu kayak petani. Jadi supaya yang ditanam bermanfaat, benih yang kita tanam harus bisa berharmonisasi dengan amanah yang diemban sebagai manusia. Wow, Tuh. kata Betul mutiara. nggak Bu Yeti? Kata-kata mutiara by Novita NG. Lo besok habis itu suka panas tuh, udah nggak tahu lagi apa. Pada prinsipnya ketika kita berinvestasi kita juga mesti memperhitungkan atau memperhatikan unsur halalnya, bukan cuma menguntungkan atau enggak. Ya. Nah itu, jadi sementara kalau dalam prinsip syariah itu kita selain harus adil, juga harus transparan dan harus terbebas dari maghrib. Kok ada maghribnya? Itu maksudnya apa tuh, Bu? Apa Kan ya biasanya maghrib? Kalau maghrib kan waktunya sholat. Benar, maghrib memang waktunya sholat, tapi maghrib di sini lebih untuk kita mudah ingetnya deh gitu ya. Syariah itu harus terbebas dari maghrib itu adalah maisir adalah gambling, kemudian Judi gitu ya, Bu? ya judi gitu ya. Kemudian goror adalah ketidakjelasan, nggak jelas banget berbisnis harus transparan, Ya, 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 gitu. Kemudian riswah adalah suap, dan riba itu yang tadi bunga-bunga itu. Nah, syariah berdasarkan yang tadi keadilan, transparan, dan tentu saja harus memberikan manfaat untuk semuanya. Dan biasanya dengan menggunakan perjanjian yang lebih fair dan berbagi keuntungan dan sebagainya. Itu salah satunya yang masuk ke dalam unsur-unsur dalam investasi syariah. Jadi selain kita mendapatkan sesuatu ya, apalagi yang bisa diberikan? Misalnya tadi kan mungkin berbagi dengan sesamanya itu ya. Betul, jadi banyak hal yang tadi itu sebagai pengelola kan dia harus bisa mampu betul-betul membebaskan dari riba tadi ya. Nah dalam upaya untuk membereskan atau membersihkan dari riba tadi, biasanya pengelola juga mendonasikan hal-hal yang masih ada ribanya. Misalnya gini, menggunakan fasilitas bank konvensional atau bank umum gitu ya, kan masih ada bunganya tuh. Iya, ada bunga kan. Biasanya itu hanya tempat untuk networknya aja. Tapi kan kalau udah lebih dari semalam ada bunganya dong. Nah itu biasanya dibersihkan dengan cara mendonasikan ke tempat-tempat yang bisa digunakan untuk kemaslahatan atau kepentingan umum, misalnya perbaikan jalan di desa dan sebagainya. Beramal juga. Betul. Jadi kelebihannya adalah itu tadi, selain kita juga mendapatkan sesuatu, kita juga ikutan beramal ya Ibu ya. Betul. Jadi selain untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan sesama. Jadi kan pas dong yang kita mengukir nilai positif dari diri kita sendiri untuk bisa berbuat baik pada sesama. Tuh Street. Jadi dipikir-pikir ini semua untuk kebaikan loh. Banget. Ya Dan kan? ternyata apa ya? Jadi semakin tertarik banget. Soalnya apa? Bareng nih nanti ikutan. Mau ikutan sama, saya juga mau ikutan. Dapat lagi dong ya kita ya, anggota baru lagi Iya. ya. Karena semakin apa harta yang kita dapatkan, berarti semakin halal untuk buat anak, buat suami. Jadi lebih apa ya? Lebih berkah. Lebih berkah. Betul. Dan juga tenang kan Betul, pastinya betul. kitanya. Iya, betul. Asik kan, jadi bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga membantu banyak orang. Nah mungkin prinsip dasarnya investasi syariah itu kali. Oke. Yang membedakannya adalah gini, kalau contohnya investasi saham deh gitu ya, nah itu ada kriterianya. Yang pasti adalah perusahaan-perusahaan yang boleh listed di dalam Jakarta Islamic Index atau daftar efek syariah, itu harus perusahaan-perusahaan unggulan. Yang dia harus lolos dari kriteria dari sisi liability-nya atau kewajibannya dia itu hanya maksimal 45% dari yang sifatnya masih ribawi. Jadi betul-betul harus perusahaan yang sehat banget gitu. Terus juga dari unsur usahanya itu harus terbebas dari yang non halal. Jadi nggak bisa tuh misalnya perusahaan-perusahaan yang katakanlah pabrik ini dan itu yang nggak sesuai dengan kriteria halal gitu ya. Kemudian satu lagi, kalau dia masih ada income yang masih mengandung unsur non halalnya, itu maksimal yang ditolerir cuma 10% aja. Artinya relatif lebih aman dan lebih menguntungkan. Ini transparan dalam hal apa aja sih Bu? Semuanya dalam pengelolaannya, Semuanya jadi benar-benar. semuanya harus transparan. Jadi kalau kita sebagai investor, kita bakal tahu banget nih apa aja sih yang diperjanjikan di situ, karena syariah itu kan akadnya per transaksi itu berbeda. Misalnya kalau kita mau bagi keuntungan,
kita pakai akad mudarobah namanya ya. Biar gampang aja, nggak usah iya, diingat iya. sama Angie, nggak usah diingat sama Astrid. Tapi Aku mesti catat, Bu. Aku mesti catat dulu. jangan, Sebentar, Bu. jangan. Pokoknya berbagi keuntungan gitu ya. ya. Jadi artinya kalau lagi merugi ya nggak harus berbagi kan, nggak punya kewajiban harus memenuhi itu gitu. Oke. Nah kemudian di dalam investasi syariah ini juga banyak hal-hal yang sesuai dengan kondisi yang bersangkutan, jadi tidak menimbulkan kezoliman. Biasanya kalau kita pinjam, pasti kita terikat dengan bunga yang harus kita kembalikan. Betul, Iya. betul. Di luar usaha kita maju apa enggak, benar nggak sih? Betul, Jadi betul. tetap aja kita punya kewajiban. Nah kalau di syariah itu enggak, karena kewajibannya adalah berbagi keuntungan. Jadi manakala untung akan dibagi, jadi nggak punya satu kewajiban yang membebani terus menerus gitu. Masih bisa nggak terlalu itu ya diikat sekali harus per bulannya kayak gitu ya Bu. Kita ingat lagi kan tadi itu yang awal-awalnya itu loh Angie kan, Ya. bahwa perencanaan keuangan kan penting, investasi penting, Betul. bukan hanya untuk orang yang sudah mapan aja, ya kan? Untuk semua Betul. lapisan masyarakat gitu. Ibu-ibu seperti aku juga dong. Oh pastinya, banyak banget yang bisa diinvestasikan kan ya, semuanya dikaryakan loh, ya kan? Nah itu investasi mesti banyak tuh. Betul, betul, betul. Iya, pendidikannya, ya kan, kesehatannya itu harus penting karena kita kadang-kadang lupa loh hal-hal yang seperti itu ya nggak sih? Benar. Lagi sehat, lagi produktif.